kronologis bang di PT BPP PT BBA milik Haji Isam ya. gimana bang? PT BBA milik Haji Isam itu masuk di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Nerong, kemudian Mataholat dan Ohiwait. Kebetulan itu Desa Ohiwait itu adalah desa kelahiran saya di Kei Besar. Masuk di September 2024 lalu dalam rangka penambangan batu gambling kalau nggak salah ya. Ada batu, ada tanah putih, itu dalam rangka untuk mendukung program PSN yang ada di Merauke, 1 juta sawah lah, program Bapak Presiden yang ada di sana. Memang yang disayangkan adalah ketika beliau masuk dan melakukan penambangan di kampung halaman kami, itu belum memiliki izin, belum ada AMDAL, dan lain-lain lah hingga saat ini. Harganya memang ketika itu ditawarkan dalam kontrak itu adalah 10.000 per meter dalam 15 tahun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau untuk PSN ini berapa tahun sih? Masa 15 tahun? Kami menduga ada suatu yang kemudian disembunyikan. Dalam kaitan itu juga tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah dikumpul masyarakat untuk dibicarakan, diskusikan seperti apa. Sehingga kan tidak memberi kesan seolah-olah ada dusta di antara kita di situ. Belum lagi kemudian ada pengerahan aparat yang begitu banyak, ada polisi, ada tentara bersenjata lengkap menjaga di seputar wilayah situ dan membuat masyarakat tidak nyaman. Ini kan sebetulnya sesuatu yang dipertontonkan oleh Haji Isam dan perusahaannya yang sebenarnya itu memalukan. Bukan cuma hanya memalukan beliau, tapi juga memalukan Bapak Presiden Prabowo sendiri. Kan kita tahu lah Bapak Presiden Prabowo bagaimana ketegasan beliau, rasa sayang beliau ditunjukkan kepada masyarakat seperti apa. Tapi kemudian orang-orang yang ada di lingkar istana seperti Haji Isam yang tetap petenteng datang lagi ke Kepulauan Kei. Kemudian ada hal yang menarik juga, kemarin beliau sendiri datang ke sana, kemudian bawa aparat TNI Polri yang begitu banyak, naik gunung di petuanan kami itu, di tanah adat kami, kemudian turun sampai di pantai, menyusuri pantai sampai masuk ke dalam kampung, padahal tidak ada yang mendampingi, tidak ada ya paling tidak ada kulunun lah kepada kepala desa, kepada tokoh masyarakat yang ada di situ, enggak juga. Padahal masyarakat juga karena tahu beliau datang dan pasti sebagai orang timur yang kemudian punya rasa ewo pokewo ya, rasa hormat yang biasa tinggi, apalagi beliau yang kita tahu beliau berasal dari Bugis Makassar dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat, punya adat juga. Ya pasti masyarakat membayangkan beliau pasti mampir untuk sosialisasi atau minimal silaturahmi lah. Sudah ada ibu-ibu mempersiapkan kopi, teh, ada gorengan dan sebagainya. Tapi seolah mungkin bagi beliau bukan siapa-siapa lah masyarakat. Sehingga beliau meninggalkan masyarakat dengan ya ada kesan luka di hati masyarakat. Dan itu sebuah contoh yang tidak baik. Dan hemat kami, ya mudah-mudahan aja Pak Presiden bisa tahu ini, pimpinan DPR RI juga, Pak Menhan juga, Panglima TNI, Pak Kapolri, seluruh jajaran lah. Sehingga bisa menyampaikan kepada beliau bahwa jangan seperti itulah. Masuk di kampung orang, kemudian tidak ada izin, seolah-olah merasa bahwa karena kenal dengan Presiden, beliau adalah seorang pengusaha istana, kemudian tidak menganggap orang lain lagi, kan kurang elok lah. Pak Haji sendiri dan PT tersebut sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun, dari September 2024. Anda bayangkan aja sampai sekarang tidak ada AMDAL, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Kerugian apa yang dirasakan oleh masyarakat selama setahun ini? Yang pasti kerugiannya adalah bahwa masyarakat ditipu, lalu kemudian dia punya lahan yang tadinya bisa berkebun, tapi kemudian ya tidak bisa berkebun. Terus tidak ada jaminan ke depannya seperti apa. Tidak ada sesuatu yang dibicarakan sebagai komitmen bersama antara pihak PT BBA, pihak Haji Isam dengan masyarakat sendiri, kan tidak ada. Terus apa yang mau kita harapkan? Sekitar berapa hektar dan berapa kepala keluarga yang terkena? Kalau yang kami
ketahui itu ya hampir kurang lebih 200 hektar lah. 200 hektar untuk rencananya. Kalau saat ini itu baru sekitar ya berapa puluh hektar doang lah. Yang masyarakat yang kena dampak, kami juga kebetulan, saya secara pribadi juga, kita juga punya tanah ada juga di sebelah barat. Kalau baru di sebelah barat di Kei Besar itu yang diambil, dieksploitasi ya, ke Merauke atau kemana lah. Nah, dan banyak lah, sekitar ya puluhan lah kepala keluarga lah. Nah sekarang kan beliau mau merambah masuk lagi ke sebelah timur, ke Desa Ohiwait. Yang kebetulan kami sendiri, saya secara pribadi dan saudara-saudara saya, kita punya ada sekitar 27 yang kemarin itu ada 20 sampai 22 yang kemudian ada dibukukan oleh ayahanda kami almarhum Haji Abdul Ghani Kudubun, dan kemudian ternyata bahwa ada informasi dari orang tua kami yang lain bahwa bukan itu, tapi ada lagi, ada sekitar kurang lebih 27 lokasi, titik lokasi, dan itu kemarin kami keluarga udah sepakat untuk pasang sasi. Sasi di Kei itu adalah tanda larangan adat, agar siapapun tidak boleh melakukan aktivitas apapun di situ. Dan kalau itu dilanggar maka ada sanksi adatnya. Dan itu sudah kami lakukan. Itu sebagai bentuk dari kekecewaan kami atas apa yang dilakukan oleh Haji Isam terhadap masyarakat kami, yang seolah beliau menunjukkan rasa tidak menghargai, melecehkan, menghina, kemudian tidak menghormati nilai-nilai yang ada di sana. Padahal kan ya di mana bumi kita berpijak, di situ harus langit kita junjung. Nah ini kan seolah tidak ada dalam kamus kehidupan beliau, itu yang sangat kita sesalkan. Berarti di sini belum dibayar lahan tersebut ke masyarakat atau gimana nih? Kalau yang di sebelah barat sudah dibayar, yang tadi saya bilang 10.000 per meter selama 15 tahun. Anda bayangkan tuh, 10.000 per meter selama 15, berarti kalau kan itu istilahnya di kontrak ya, berarti kira-kira 0, berapa sen itu kalau mau hitung atau dikalkulasi dalam bentuk rupiah dalam range waktu 15 tahun. Nah ini kan ya mohon maaf aja kalau kita ikuti proses jabatan presiden misalnya lah, itu kan 5 tahun, setelah itu kan 5 tahun lagi. Nah ini kan 15 tahun, ini ada apa? Ada sesuatu yang menurut hemat kami itu janggal dan itu tidak jujur dan tidak terbuka dalam persoalan ini. Berarti bisa dibilang masyarakat maunya apa nih dari masyarakat? Ya masyarakat maunya adalah kejujuran. Pertama kejujuran, yang kedua kalaupun toh memang harus ada melakukan penambangan di situ, ya masih harus memenuhi dong semua prasyarat yang diamanatkan dalam undang-undang. Jangan kemudian beliau seolah punya privilege sendiri oleh negara untuk tidak memenuhi semua persyarat itu, melabrak semua aturan maupun undang-undang yang ada, sementara orang lain mesti harus diberlakukan itu kan sesuatu yang tidak wise, kan tidak adil itu. Itu pertama. Yang kedua, apakah kemudian kemungkinan dengan adanya beliau melakukan eksplorasi dan eksploitasi itu ke depan ya seperti apa jaminan terhadap masyarakat yang ada di sekitar situ? Apakah kemudian ada garansi bahwa mereka ke depan fine-fine aja, baik-baik aja? Kemudian yang tadinya mereka punya kehidupan itu di darat, terus bagaimana dong nanti ke depannya? Kan ini kan hal-hal yang mesti harus tuntas pada level-level daerah yang mesti harus dibicarakan di awal, sehingga jangan sampai dalam perjalanan baru kemudian ditemukan hal-hal seperti ini. Kan pada akhirnya ya kita bertanya, lalu kemudian negara ada di mana untuk itu? Apakah memang sengaja mau kita masyarakat Kei itu mau disingkirkan dari Pulau Kei Besar itu atau seperti apa? Nah ini yang mesti harus ada kejelasan untuk itu, sehingga ya masyarakat udah mulai menunjukkan penolakan di situ. Ya mungkin dalam waktu dekat juga nanti akan ada juga penolakan di Kei Besar sendiri, mungkin di Maluku Tenggara, di Ambon, bahkan juga mungkin di Jakarta. Langkah selanjutnya dari Abang sebagai bisa dibilang Abang tim kuasa hukum bagi masyarakat? Kami sudah mendapat kuasa dari masyarakat yang ada di kampung halaman kami, yang kemudian diketahui oleh kepala desa maupun juga perangkat desa yang lain secara tertulis. Selain saya sendiri sebagai pemilik lahan yang ada sekitar kurang lebih ya 20 hektar lah lahan yang ada di wilayah kami itu. Nah itu yang nanti mungkin dalam waktu dekat insya Allah kami akan bersuara kepada Bapak Presiden, kepada pimpinan DPR, kemudian Menhan, Menteri Pertanian,
kemudian ya kepada pihak-pihak yang berkompeten, mungkin Pak Panglima TNI juga, Pak Kapolri, agar hal-hal seperti ini ya tolong diperbaiki lah. Jangan seperti itulah, seolah-olah kita sudah tidak ada harga diri, tidak ada harkat dan martabat lagi di negeri kami sendiri, hanya karena seorang Haji Isam gitu loh, luar biasa gitu. Sedikit update-nya sudah sampai mana Bang kasus ini? Saat ini dia masih ngambang aja, emang sengaja dibuat ngambang seperti itu. Lalu ya kita tidak tahu, mesti harus berkomunikasi dengan siapa. Ada satu orang manajer mereka di sana, di Desa Nerong, Kecamatan Kebisari itu, kalau nggak salah namanya Iskak ya. Sebetulnya dia itu yang bikin blunder banyak itu. Jadi masyarakat desa sudah sepakat bahwa mereka nanti seperti ini, seperti ini. Nah, misalnya soal harga misalnya, atau ke depan mereka berharap ada ABC. Tapi kemudian dia main belakang lagi, mempengaruhi masyarakat satu persatu, mengambil KTP-nya. Ini kan menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan ada peta konflik ini. Maksud mereka apa ini? Hadir di sana untuk mau membantu masyarakat atau mau menyusahkan masyarakat? Itu pertama. Yang kedua, Kebisari itu apakah bagian dari program PSN atau tidak? Yang mesti juga harus jelas. Karena PSN itu ada di Merauke. Nah ini yang menurut pemahaman kami, lagian juga kami berpikir kalau terkait dengan proyek seperti itu kan biasa soal kubikasi yang dibicarakan. Mau itu harga batu, mau itu harga tanah. Tapi kan ini, Anda bayangkan aja itu. Kedalamannya itu mungkin kurang lebih 20 meter, ketinggiannya itu kita nggak tahu lagi berapa puluh meter, terus 10.000 per meter selama 15 tahun. Nah menurut Anda apakah itu sebuah pengkhianatan, sebuah pembohongan, sebuah penzoliman, atau sebuah ya apalah, ya terserah lah, terserah masyarakat yang nanti kemudian menilai kira-kira ini seperti apa nih. Tapi apapun itu kita berharap bahwa ada solusi dari negara supaya jangan sampai kami merasa bahwa kami bukan lagi bagian dari Republik Indonesia ini. Nah itu kira-kira.